Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi analisis semantik pada puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam analisis puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya, puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo berdasarkan pendekatan objektif, bentukan struktur fisik puisi. Yang pertama, tipografi. Pada puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo terdapat dengan baik. Dalam puisi ini terdapat pola U yang sama, iaitu pada bait kedua sampai bait ke-6. Pada pola A hanya terdapat dua pola A, iaitu pada bait pertama dan bait ke-7. Yang kedua, rima pada puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo didominasi oleh rima yang huruf akhirnya U, lalu terdapat dua bait rima yang berbeda, iaitu huruf A. Selanjutnya, yang ketiga, diksi. Diksi terkandung dalam puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo adalah kata atau kalimat yang tepat dan sesuai dengan sesuatu yang diungkapkan atau diceritakan, peristiwa, keadaan, waktu, bentuk dan sebagainya. Terdapat dalam baris ke-1, 2 dan 3 bait kedua, iaitu sabar ya, aku harus menabung dulu, menabung laparmu, menabung mimpimu. Mungkin juga harus menguras cadangan sakitmu. Yang keempat, imaji. Pada puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo terdapat jendela hijau mengapa seperti jendela mataku. Dan yang kelima, majas. Pada puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo termasuk dalam majas personifikasi yang berada dalam puisi di bawah ini. Uang, berilah aku rumah yang murah saja. Hijau mengapa seperti jendela mataku. Uang, berilah aku ranjang yang lugu saja. Selanjutnya, struktur batin puisi. Yang pertama itu tema yang terkandung dalam puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo adalah kemiskinan. Kemiskinan yang mengharapkan datangnya uang hasil tetapi bukan dalam jumlah yang besar, melainkan yang cukup untuk melangsungkan hidupnya secara sederhana. Yang kedua itu diksi. Terkandung dalam puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo adalah kata atau kalimat yang tepat dan sesuai dengan sesuatu yang diungkapkan atau diceritakan, peristiwa, keadaan, waktu, bentuk dan sebagainya. Terdapat dalam baris ke-1, 2 dan 3 bait kedua, iaitu sabar ya, aku harus menabung dulu, menabung laparmu, menabung mimpimu. Mungkin juga harus menguras cadangan sakitmu. Selanjutnya, yang ketiga, rasa yang terkandung dalam puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo adalah kesedihan dan kesabaran. Yang keempat, nada terkandung dalam puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo akan dilihat bagaimana nada yang akan dipakai saat mengucap larik-lariknya. Penulis merasakan nada seperti si aku sedang berdoa-doa kepada uang agar datang ke hadapannya. Yang kelima, gaya bahasa. Setiap orang atau setiap pengarang mempunyai gaya bahasa tersendiri yang membuat ciri khas pada dirinya. Selanjutnya, dan amanat yang terkandung dalam puisi Kepada Uang karya Joko Pinurbo adalah
Jangan selalu bergantung kepada wang. Jika memang ingin berdoa untuk sebuah kebaikan yang ingin dicapai, janganlah selalu mendewakan wang. Kerana wang belum tentu hal terbaik untuk mencapai kebahagiaan. Wang juga bisa membuat kita berkuasa dan lupa akan kuasa atas diri kita sendiri. Selanjutnya, ini tabel analisis kata. Kata uang bisa dimaknai alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain. Wang ini termasuk dalam jenis referensia. Yang kedua, senja. Kata senja bisa bermaknai setengah gelap sesudah matahari berbenam. Senja termasuk dalam jenis makna leksikal. Yang ketiga, menabung. Kata menabung bisa bermaknai menyimpan uang. Menabung termasuk dalam jenis makna referensial. Yang keempat, cadangan. Kata cadangan bisa bermaknai persediaan. Cadangan termasuk dalam jenis makna referensial. Selanjutnya, kata ranjang. Kata ranjang bisa bermaknai tempat tidur. Ranjang itu termasuk dalam jenis makna leksikal. Yang keenam, encok-encok. Kata encok bisa bermaknai penyakit pada tulang. Encok itu termasuk dalam jenis makna gramatikal. Yang ketujuh, nyaman. Kata nyaman bisa bermaknai segar atau sehat. Nyaman itu termasuk dalam jenis makna leksikal. Yang ke-8, rumah. Kata rumah bisa dimaknai bangunan untuk tempat tinggal. Rumah itu termasuk dalam jenis makna leksikal. Dan lentur. Kata lentur bisa dimaknai keluk. Lentur itu termasuk dalam jenis makna leksikal. Lanjut. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Cukup. Cukup. Terima kasih apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Lanjut, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi campur kode penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Thailand Patani atau Melayu Selatan. Selanjut, metode penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Selanjut, bentuk-bentuk campur kode mahasiswa Thailand di Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia. Campur kode bentuk kata, kode berbentuk kata yang terjadi saat mahasiswa Thailand di Indonesia berinteraksi meliputi campur kode bentuk kata dasar, bentuk kata imbuhan, dan bentuk kata ulang. Campur kode mahasiswa Thailand di Indonesia bentuk kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal bentukan bagi satuan yang lebih besar. Selain itu, kata dasar merupakan kata yang belum diberi imbuhan. Data campur kode mahasiswa Thailand di Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia dapat diperhatikan pada beberapa data berikut ini. Dalam dialog ini, berada dua orang
bernama Ayu dan Afnan. Ayu itu adalah seorang mahasiswa Indonesia dan Afnan selanjutnya. Dalam dialog ini berada dua orang bernama Ayu dan Afnan. Ayu itu adalah mahasiswa Indonesia dan Afnan adalah mahasiswa Thailand. Dalam dialog ini, Afnan disebutkan kata masek bisa diterjemah ke bahasa Indonesia itu adalah rasa asam. Campur kode dari data di atas terjadi saat Ayu dan Afnan menggunakan tuturan bahasa Indonesia dan di dalamnya tercampur dengan bahasa Melayu Patani. Bentuk campur kode terjadi saat tuturan Afnan berupa kata masek yang dalam bahasa Indonesia artinya asam. Kata asam memiliki makna rasa seperti rasa cuka. Kata asam merupakan kata dasar dan termasuk jenis kata sifat. Kata masek dalam konteks ini mempunyai maksud asam. Selanjutnya, campur kode yang berbentuk frasa. Campur kode berbentuk frasa adalah menyisipkan unsur-unsur bahasa Thailand atau bahasa Melayu Patani berupa frasa ke dalam konteks kalimat saat mahasiswa Thailand menggunakan bahasa Indonesia. Frasa ialah satuan gramatika yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Data yang berbentuk frasa terdiri atas frasa nominal, frasa verba, dan frasa adjektifal. Dalam dialog ini berada dua orang itu Rizka dan Aini. Rizka itu adalah mahasiswa Indonesia dan Aini adalah mahasiswa Thailand. Dalam dialog ini, Aini disebutkan kata neje. Bisa diterjemah ke bahasa Indonesia adalah 6 jam. Selanjutnya itu campur kode dari data di atas terjadi saat Rizka dan Aini menggunakan tuturan bahasa Indonesia dan di dalamnya tercampur dengan bahasa Melayu Patani. Bentuk campur kode terjadi saat tuturan. Ini berupa frasa neje yang dalam bahasa Indonesia artinya 6 jam. Frasa neje terdiri atas dua kata iaitu ne dan je. Kata ne 6 merupakan kata dasar dan termasuk jenis kata bilangan. Memiliki makna dan kata je jam merupakan kata dasar dan termasuk jenis kata benda. Memiliki makna waktu, kata 6 dalam bahasa Indonesia berubah menjadi ne. Dalam bahasa Melayu Patani sehingga mengalami proses menyingkatan kata e. Pada awal kata hilang frasa ne je memiliki kata asal 6 dan jam yang mengalami perubahan akhir kata karena untuk kata berakhiran an dan am dalam bahasa Melayu Patani akan berubah vokal e dan termasuk dalam frasa numeralia. Selanjutnya, campur kode yang berbentuk kausa. Campur kode bentuk kausa terjadi bila terjadi penyisipan unsur bahasa Thailand atau bahasa Melayu Patani berbentuk kausa dalam konteks kalimat bahasa Indonesia. Kausa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat baik disertai unsur objek, pelengkapan dan keterangan atau tidak. Dalam dialog di bawah ini berada dua orang bernama Fatihah dan Andrea. Fatihah itu mahasiswa Thailand dan Andrea adalah mahasiswa Indonesia. Dalam
dalam disebut Fatihah disebutkan kata saya gidah. Bisa diterjemah ke bahasa Indonesia adalah saya sudah pergi. Selanjutnya, campur kode dari data di atas terjadi saat Fatihah dan Andrea menggunakan tuturan bahasa Indonesia dan di dalamnya tercampur dengan bahasa Melayu Patani. Bentuk campur kode terjadi saat tuturan Fatihah berupa kausa saya gidah yang dalam bahasa Indonesia artinya saya sudah pergi. Kausa saya gidah terdiri atas 3 kata iaitu saya, dah, gi, tetapi ketiganya mengalami proses penyingkatan. Kata saya merupakan kata ganti yang mengisi fungsi subjek dan memiliki makna aku. Kata dah merupakan kata keterangan yang mengisi fungsi keterangan predikat dan memiliki makna. Telah dan kata gi merupakan kata kerja yang mengisi fungsi predikat dan memiliki makna meninggalkan kausa. Meninggalkan. Kausa saya gidah merupakan kausa bebas. Selanjutnya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup? Oh, Cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.